Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim butuhal arifin butuhal ulama'il amilin wassalihin وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة السلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة الجميع عبد الحميد يا عبد الكريم سيدنا وألف الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا إلى حضرة سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا ناصر بن محمد بن سلم القندي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وسنته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek Bandar Srimas dan Aku Tahu. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali di malam hari ini memampukan kita menjaga keistiqomahan melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa keberkahan, kemanfaatan, juga kemaslahatan untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma. Hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Kajian kita malam hari ini melanjutkan kajian pada pertemuan sebelumnya, masih menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir atau Khidir, di mana Nabi Musa ditegur oleh Allah ketika merasa paling pintar. Nama sebutan ya, nama aslinya Balya bin Malkan. Khidir artinya hijau, karena dalam banyak riwayat diceritakan Nabi Khidir itu duduk dimanapun, lokasi yang diduduki oleh beliau berubah warnanya menjadi hijau. Makanya disebut Khidir. Nama aslinya Balya, punya ayah bin Malkan. Kunyahnya, julukannya Abul Abbas. Balya bin Malkan Abul Abbas Khidir alaihi salam. Dalam beberapa kitab diterangkan siapa yang hafal nama Nabi Khidir lengkap dengan sebutan dan juga julukannya, maka ketika dia sedang dalam perjalanan dan membacanya dengan lengkap, Balya bin Malkan Abul Abbas Nabi Khidir atau Khidir alaihissalam, Allah akan menjaganya sampai kembali dari perjalanannya. Bahkan ada satu riwayat menyebut nama Nabi Khidir dengan lengkap, Balya bin Malkan Abul Abbas Nabi Khidir alaihissalam. Itu ketika dibaca pagi, belum sampai sore mati husnul khotimah. Ketika dibaca sore atau petang, belum sampai pagi mati husnul khotimah. Ayo coba dihafalkan. Namanya siapa? Balya. Ayahnya namanya Malkan. Julukannya Abul Abbas. Sebutannya Al-Khidir. Khidir artinya hijau, karena beberapa orang yang ditakdirkan oleh Allah jumpa dengan Nabi Khidir memberikan kesaksian, dimanapun beliau duduk maka tempat yang beliau duduki itu berwarna hijau. Masih hidup sampai sekarang, dan banyak sholihin ulama yang Allah takdirkan bisa berjumpa dengan beliau. Umumnya yang pernah jumpa beliau itu Allah anugerahkan ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu ilmu yang langsung Allah berikan pada hamba pilihannya tanpa lewat belajar. Jadi ilmu itu ada ilmu kasbi,
Ilmu yang didapatkan dengan upaya belajar sungguh-sungguh, rajin hadir di majelis ilmu. Yang mondok di pesantren juga belajar sungguh-sungguh, namanya ilmu kasbi. Yang nomor 2 ilmu wahbi. Wahbi itu artinya peparingi Gusti Allah, langsung Allah berikan kepada hambanya tanpa lewat belajar, itulah ilmu ladunni. Umumnya orang yang Allah takdirkan bisa berjumpa dengan Nabi Khadir, yang diantara ciri khasnya itu ibu jari sebelah kanannya tidak bertulang dan menyamar seperti orang yang hina, kadang menyamar menjadi pengemis, sehingga orang yang riyadhah mengamalkan doa zikir agar bisa jumpa dengan Nabi Khadir, sebenarnya dia jumpa, tapi karena melihat penampilannya yang begitu hina seperti pengemis, dia sepelekan, akhirnya nggak bisa jumpa. Jadi kalau Bapak Ibu, kita kan nggak tahu, itu semua anugerah dari Allah. Kok tiba-tiba diajak salaman oleh seseorang, yang jelas laki-laki ya, Nabi itu laki-laki, nggak ada perempuan. Terus jari jempolnya nggak ada tulang, itu ciri khas yang Allah berikan kepada Nabi Khadir. Namanya siapa? Balya bin Malkan Abul Abbas Nabi Khadir alaihissalam. Balya bin Malkan Abul Abbas Nabi Khadir atau Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa. Dan sebelumnya Nabi Khidir sudah mengatakan, kamu tidak akan sabar berguru padaku. Tapi karena Nabi Musa ngotot pengen belajar, akhirnya Nabi Khidir memberi syarat. Syaratnya apa? Apapun yang aku lakukan, jangan pernah kamu tanyakan sebelum aku menjelaskannya. Ternyata gagal. Ternyata Nabi Musa nggak sabar. Pertama diajak jalan melihat perahu, tiba-tiba dilobangi. Gak sabar Nabi Musa. Lalu bertanya, wahai Nabi Khadir, mengapa engkau lobangi perahu yang baik-baik ini? Kasihan yang punya nanti. Nabi Khidir senyum, bener kan? Kamu gak sabar? Kamu lupa janjimu, tidak akan bertanya. Ampun, gak akan aku ulangi lagi. Jalan lagi, jumpa sama anak gulam itu ya anak kecil. Gulam, anak kecil. Tiba-tiba dibunuh. Nabi Musa spontan bertanya lagi, apa dosa anak ini? Anak sekecil ini yang tidak punya dosa, mengapa engkau bunuh? Sungguh engkau melakukan kemungkaran. Senyum. Apa kataku? Enggak sabar kamu jadi muridku. Ampun lagi, minta maaf. Berjanji tidak akan nanya lagi. Nanti kalau memang tanya, maka saat itu saat perpisahan kita. Jalan lagi, capek, lapar, haus, dahaga. Datang ke satu kampung, berharap agar orang kampung itu mau menerima keduanya menjadi tamu, lalu dikasih suguhan makan atau minum. Tidak ada satupun. Di kampung ada tembok rumah yang doyong, mau roboh. Langsung Nabi Khidir ngajak Musa, ayo kita tegakkan bangunan ini. Protes. Mending kita cari siapa pemilik rumah ini. Kita lapar, kehabisan bekal. Lalu setelah ketemu, kita minta upah. Lalu Nabi Khadir langsung menjawab, hadza firaqu baini wa bainik.
Ini saat perpisahan diriku dengan dirimu. Sebelum kita berpisah, aku jelaskan. Nah, aku jelaskan. Ini ada dalam surah Al-Kahfi. Musa ammas safinah fakanat limasakin. Mengapa saat pertama kita jalan jumpa perahu, aku lobangi perahunya, ketahuilah perahu itu milik orang miskin. Ya'maluna fil bahr, yang sedang bekerja di laut. Fa'aradtu wan na'ibaha, aku lobangi, rusak perahunya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusbah. Karena sebentar lagi akan datang seorang raja zalim yang tukang rampas perahu-perahu yang baik. Sehingga sengaja aku lobangi biar tidak ikut dirampas. Makanya mengapa gagal Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir? Sebab Nabi Musa ilmunya syariat, Nabi Khidir sudah hakikat. Semua yang dilakukan atas petunjuk Allah. Allah kasih petunjuk, Khidir, perahu ini mau dirampas sama raja zalim. Agar enggak dirampas, kasihan pemiliknya. Orang miskin sedang kerja di laut, lobangi. Karena kalau ketahuan perahunya jelek, tidak akan dirampas. Ini penjelasan yang pertama. Wa ammal gulam, adapun anak kecil yang saat aku bertemu dengannya langsung aku bunuh, fakana abawahu mu'minain. Ketahuilah wahai Musa, kedua orang tuanya mukmin. Fahoshina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan aku sangat khawatir kalau nanti dia dibiarkan besar akan memaksa kedua orang tuanya untuk menjadi kafir. Kedua orang tuanya menjadi tersesat dari jalan yang Allah ridhoi. Makanya sebelum besar aku bunuh. Aku bunuh. Ini hakikat. Makanya syariat gak nyampe. Yang dilakukan Nabiullah Khidir ini hakikat. Dan hakikat itu ya memang Allah kasih tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh umumnya manusia. Hatta seorang nabi. Jadi anak kecil itu ternyata kedua orang tuanya mukmin. Allah kasih tahu bahwa nanti kalau dia besar, dia kafir dan akan memaksa kedua orang tuanya untuk menjadi kafir dan menyesatkan kedua orang tuanya. Maka aku bunuh. Aku bunuh. Fa'aradna ayyubidilahuma rabbuhuma. Dan aku berharap setelah aku bunuh, Allah ganti. Allah ganti dengan anak khairam minhu zakata wa aqrabu ruhma wa aqraba ruhma. Dan keinginannya dikabul oleh Allah, dibunuh anak kecil tadi karena kalau besar akan memaksa orang tuanya kafir dan berada di jalan yang sesat. Lahir lagi anaknya dan menjadi anak yang soleh, bakti kepada kedua orang tuanya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Ini anak kecil. Kemudian wa ammal jidar, adapun tembok, mengapa aku nggak mau cari siapa pemiliknya lalu kita minta upah sebab menegakkan temboknya yang roboh. Wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimain. Ketahuilah wahai Musa, rumah itu yang punya dua anak yatim. Fil Madinah, tinggalnya di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah tembok itu ada barang simpanan
kanzul lahuma, ada harta warisan kedua orang tuanya yang kalau temboknya roboh akan diambil orang-orang yang ada di sekitarnya. Biar nanti saat dua anak yatim yang sedang di kota balik, dia bisa ngambil harta peninggalan orang tuanya di bawah tembok itu dan memanfaatkannya. Wa kana abuhuma sholihah. Kedua ayahnya, kedua orang tuanya soleh. Ya yatim. Farada rabbuka ayablughu ashuddahuma wa yastahrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Dan Tuhanmu, wahai Musa, Allah ini menghendaki agar dua anak yatim itu sampai dewasa, lalu dia nanti akan mengeluarkan harta peninggalan kedua orang tuanya sebagai bentuk kasih sayangnya Allah padanya. Makanya aku tegakkan kembali, sebab kalau roboh diambil oleh orang-orang sekitar. Wa ma fa'altuhu an amri, dan ketahuilah wahai Musa, tidaklah aku melakukan semua ini kecuali semua itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nggak nyampe, sebab Nabi Musa pakai syariat, Nabi Khadir pakai hakikat. Nggak nyampe. Tapi dijelaskan mengapa kok secara syariat Nabi Khidir melakukan hal yang melanggar syariat. Ternyata itu semua adalah atas perintah dan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Jadi ini penjelasannya wahai Musa, dan kamu gagal jadi muridku. Goodbye, selamat berpisah. Gak jadi muridnya. Bapak Ibu, ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa ini. Apa pelajaran yang bisa diambil? Seorang nabi dan rasul mau belajar ilmu pada seorang guru, jangankan mendapatkan ilmu, untuk sempat berguru saja nggak bisa. Apa penyebab utamanya? Nggak taat pada gurunya. Masya Allah. Nggak taat pada gurunya. Nggak mengikuti tata tertib gurunya, aturan gurunya. Aturannya apa? Nggak boleh tanya. Wala tas'alni. Jangan sekali-kali kamu bertanya padaku tentang apa yang aku lakukan sampai aku jelaskan padamu sendiri. Masya Allah. Sementara dalam manakibnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika ingin berguru kepada Nabi Khadir, dalam manakib yang biasa manakiban, ya, di antaranya kitab manakib, riwayat hidupnya Kanjeng Syekh mulai lahir sampai belajarnya sampai riyadhahnya, itu kitab Lujainid Dani karya Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, yang juga pengarang kitab Maulid Al-Barzanji. Kanjeng Syekh 25 tahun riyadhahnya, menyendiri di tengah belantaranya kota Irak, nggak pernah jumpa dengan siapapun dan nggak ada siapapun yang jumpa dengannya. Suatu ketika jumpa dengan Nabi Khadir, lalu Kanjeng Syekh mengutarakan niatnya ingin belajar, ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir berkata, wahai Abdul Qadir, ada batu besar di tengah hutan belantara itu. Uqud hahuna. Kamu pengen belajar sama aku, duduk di atas batu ini. Jangan pernah berpindah dari batu ini sebelum aku perintahkan kamu berpindah. Karena memang pengen berguru, sam'an wa ta'atan, sendiko dawuh. Duduk di atas batu.
Berapa lama duduknya? Diisi dengan zikir, taqarrub ilallah sampai mengalami fana. Ya, semuanya sirna, bahkan dirinya pun dia merasa sirna, yang ada hanya Allah. Berapa jam? 1-2 jam? 1-2 hari? 1-2 bulan? Ternyata setahun beliau duduk di sana sendiko dawuh melaksanakan perintah calon gurunya, baru gurunya datang melihat Abdul Qadir masih duduk dalam tafakurnya, lalu ditinggal lagi. Setahun sekali disambangi, masih hidup. Baru tahun ketiga, lalu sebab ridhonya dan tentunya kuasa Allah, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan ilmu yang luar biasa banyaknya. Ini terjadi Pak, dikisahkan dalam manakibnya Kanjeng Syekh. Kalau di Nusantara ada cerita Kanjeng Sunan Kalijogo Raden Mas Syahid, anaknya Bupati Wilatikto Tuban, pengen berguru kepada Kanjeng Sunan Bonang, ya. Gara-gara awalnya perampok ini, berandal Lokajaya namanya. Suatu ketika merampok Kanjeng Sunan Bonang di tengah hutan. Didorong sampai jatuh, menangis, dibentak-bentak. Orang tua, kenapa kamu nangis? Dikira karena takut padanya. Aku menangis, wahai Kisana, bukan karena aku takut padamu, bukan karena tongkatku kamu rampas dariku, tapi aku kasihan rumput yang mestinya hidup gara-gara ketimpa tubuhku jadi mati. Kisana, kalau kamu pengen harta, beliau nuding kolang kaling, Pak. Tahu kolang kaling ya? Apa itu? Kolang kaling. Tuh, kalau kamu pengen harta tuh ambil semua. Namanya lagi kedonyan, nong berandal kok. Meskipun seperti Robin Hood yang dirampok ini orang-orang kaya, dibagikan kepada fakir miskin. Guanya masih ada, Pak. Gua tempat persembunyiannya berandal Lokajaya, namanya Gua Akbar, itu masih ada. Dibangun bagus jadi tempat pariwisata. Kalau kita ziarah ke makamnya Sunan Bonang, nah itu kira-kira becak 15 menit kita sampai di gua itu. Masya Allah. Akhirnya dia manjat kolang kaling. Emas semua kolang kaling itu dipanjatnya. Singkat cerita, setelah diambil semua emas itu, dia berpikir, ini kalau saya punya ilmunya bukan hanya kolang kaling yang jadi emas. Apapun yang aku tunjuk itu akan jadi emas. Masih kedonyan ya. Akhirnya singkat cerita dikejar Kanjeng Sunan Bonang dan menangis bersimpuh minta diangkat menjadi muridnya. Singkat cerita, Raden Mas Syahid ini orang keturunan darah biru, anaknya Bupati Wilotikto Tuban. Itu diperintahkan Kanjeng Sunan Bonang, Raden Mahdum Ibrahim, putra Raden Ahmad Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel, menancapkan tongkatnya. Suruh jaga tongkat. Berapa tahun? Sama dengan Kanjeng Syekh. Setahun sekali dilihat masih hidup. Setahun sekali dilihat sampai 3 tahun. Setelah itu belajar dan menjadi penyebar Islam di daerah Jawa Tengah. Makamnya di Kadilangu, Demak. Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Syekh berhasil mendapatkan ilmu dari gurunya karena mengikuti aturan gurunya. Suruh duduk, duduk. Nabi Musa meskipun seorang nabi dan rasul nggak berhasil berguru, apalagi dapat ilmunya karena tidak mengikuti aturan gurunya.
Kalau kita berguru dan pengen berhasil dapat ilmu, ikuti perintah guru, tentunya selama tidak maksiat, ya. Ikuti tata tertib pondok yang mondok. Kalau belajarnya sama seorang guru, ikuti. Jangan sampai kita gagal bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi gagal berguru pada seorang guru karena kita seperti Nabi Musa alaihissalam tidak mentaati peraturan gurunya. Paham ya? Jadi tentang tembok yang mau roboh itu tadi, dalam kitab Tambihul Ghafilin yang kita kaji rutin, di sana diceritakan Rasulullah yang bercerita, wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah tembok yang mau roboh itu ada harta simpanan untuk dua anak yatim yang sedang di kota. Qala, Nabi menjelaskan, kana tahtahu lauhun min dahab. Simpanannya berupa apa? Yang sampai Nabi Khidir atas petunjuk Allah suruh menegakkan tembok kembali agar tidak roboh dan nanti ketahuan orang banyak. Nabi katakan simpanannya berupa lauh min dahab, papan yang terbuat dari emas. Maktubun fi khamsatu astur, di mana di papan yang terbuat dari emas itu ada 5 nasihat. Ada 5 baris nasihat. 5 nasihat itu apa saja? Yang pertama tertulis, ajibtu liman ayqana bil maut kaifa yafrah. Sungguh sangat mengherankan kalau ada orang yang yakin dia pasti mati, tapi hari-harinya hanya diisi dengan gembira, tawa, canda tawa, nggak ada sesekali tafakur, termenung dan banyak bertobat kepada Allah. Sungguh sangat mengherankan. Ada orang yang yakin dia mati tapi hari-hari hanya tertawa, terbahak-bahak. Gak pernah menangis. Mikirkan nasibnya nanti loh, kalau mati itu su'ul khotimah, husnul khotimah, gak pernah. Apalagi sampai menangis mikirkan apakah di alam kubur nanti ngerasakan nikmat kubur apa? Siksa kubur. Ini tulisan dan nasihat yang pertama. Yang kedua, wa'ajibtu, sungguh aku sangat heran. Liman ayqana bin nar kaifa yadhak. Orang meyakini adanya siksa neraka, tapi hari-hari dia banyak tertawa. Gak pernah sesekali menangis. Menangis tentang dahsyatnya siksa neraka. Dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar diselamatkan dari dahsyatnya siksa neraka. Ajibtu, gawat, heran, aneh, bin ajaib. Ada orang dia meyakini neraka itu ada dengan dahsyatnya siksanya, tapi hari-hari hanya tertawa, nggak pernah menangis. Ya Allah, seperti kita yakin neraka, tapi kita jarang merenung dahsyatnya, lalu akhirnya mohon pada Allah agar diselamatkan. Nasihat yang kedua. Wa ajibtu liman ayqana bil qadar kaifa yazan. Dan aku juga sangat heran, aneh bin ajaib, kalau ada orang yang percaya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, jauh sebelum Allah ciptakan alam semesta, ribuan tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta, Allah telah menulis di lauh mahfud yang itu akan menjadi takdir seluruh makhluknya.
Tapi masih sering sedih. Kerjaan hilang sedih. Yang disayang mati sedih. Harta ditipu kawan sedih. Padahal dia yakin ada takdir yang itu sudah tertulis jauh sebelum Allah ciptakan alam semesta. Mestinya nggak perlu sedih. Kembalikan saja. Oh, ini mungkin sudah menjadi catatan takdir. Kita kan begitu ya Pak. Ini teori. Nangisi nasib kita saat di alam kubur nanti. Nangisi nasib kita saat di hari kiamat. Nangisi nasib kita saat melewati sirat. Nangisi nasib kita saat dihisab. Tangisi agar Allah mudahkan hisab kita. Dan Allah jadikan kita semua ahlul jannah, penghuni surga. Amin Allahumma. Wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, hendaknya manusia itu sedikit, ya boleh tertawa boleh, canda tawa boleh, tapi jangan kebablasan. Sedikit saja. Wal yabku katsiran, yang banyak nangis. Nangis bukan kehilangan harta, nangis bukan kehilangan jabatan, nangis bukan kehilangan orang-orang tercinta terkasih kita, nangisi nasib kita kelak di akhir. Mudah-mudahan. Amin Allahumma. Demikian Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. As-siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah.